Bab 1516, Kuali Iblis Pemurnian Dewa. Murid. Beimang abadi sejati meraung, memadatkan kekuatan spiritual langit dan bumi dengan kedua tangannya, dan menggunakan pedang emas penghancur dengan tangan lainnya, dia mengambil alih Suetomu dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, aura tiga orang di Suetomu sangat lemah. Beimang Zhenxian menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh ketiga orang tersebut, tetapi ternyata itu sama sekali tidak berguna. Guru, selamatkan aku. Seluruh tubuh Suetomu gemetar, dia tidak ingin mati. Beimang Zhenxian terus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam dirinya, namun pada akhirnya ia tetap tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah berteriak, ketiga orang di makam Sue meninggal. Aiden memandangi tiga orang yang meninggal secara tragis tanpa ekspresi di wajahnya, karena dia tahu hasil dari ketiga orang itu sejak awal. True Immortal Beimang sendiri tidak berani memasuki formasi pedang, lalu bagaimana jika ketiga muridnya melakukannya? Tentu saja, Aiden juga tahu betul di dalam hatinya bahwa Beimang Zhenxian sengaja membiarkan ketiga muridnya memasuki formasi pedang Taiyuan, demi dirinya sendiri, dia hanya bisa membiarkan Suetomu dan yang lainnya mati. Dengan cara ini, Beimang True Immortal dapat melampiaskan seluruh amarahnya pada Paviliun Taichang. Kini, kebencian antara Beimang True Immortal di Paviliun Taichang semakin dalam. Tapi Aiden tidak peduli. Bagaimanapun, tujuan 14 dewa sejati adalah untuk menghancurkan kekuatan yang tidak mematuhi mereka di seluruh wilayah Bintang Changlan. Tentu saja, Paviliun Taichang ada di antara mereka, dan merupakan yang pertama menanggung bebannya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, pihak lain tidak akan membiarkan Paviliun Taichang pergi. Tentu saja, Aiden tidak akan merasa ada yang tidak pantas. Dia tidak akan menghindar dari perkelahian. Kalian berdua, Paviliun Taichang membunuh 4 muridku, dan mereka berselisih darah denganku, Beimang. Aku bersumpah akan menghancurkan Paviliun Taichang, kalian berdua bantu aku. Beimang True Immortal memandang dua orang di sampingnya. Keduanya mengangguk, ini wajar. Oke, hari ini, saya akan menggunakan kuali iblis pemurnian dewa untuk menekan pencuri ini. Namun, kekuatan kuali iblis pemurnian dewa sangat menakutkan. Sulit bagi saya untuk mengaktifkannya sendiri. Saya butuh bantuan keduanya dari kamu. Ketika Dewa Sejati Jin Xuan dan Dewa Sejati Chen Long mendengar kata-kata, kuali iblis pemurnian dewa, mata mereka dipenuhi air liur. Dikatakan bahwa kekuatan spiritual mengerikan yang terkandung dalam kuali iblis ini dapat digunakan untuk memurnikan ahli tingkat keabadian sejati, secara tidak sengaja diperoleh oleh True Immortal Beimang di alam rahasia. Saat itu, mereka bahkan memiliki ide untuk merebut harta karun ini dari True Immortal Beimang. Namun, mereka akhirnya melenyapkan yang satu ini. Beimang abadi sejati mengendalikan kuali iblis, dan kekuatannya sendiri juga sangat menakutkan. Mereka berteman dengan Beimang Zhenxian dan berkesempatan melihat tripod ajaib lagi. Kini, kesempatan telah tiba. Dewa Sejati Jin Xuan dan Dewa Sejati Chen Long berkata, setelah masalah ini selesai, bisakah saudara Beimang meminjamkan saya tripod ajaib ini untuk kita lihat? Bisa. Beimang Zhenxian langsung setuju. Dia pasti tahu apa yang dipikirkan kedua orang ini. Dengan bantuan tripod ajaib, budidaya mereka akan meningkat dengan sangat cepat. Hanya dengan cara ini mereka berdua dapat membantunya mengaktifkan kuali ajaib dengan sepenuh hati. Faktanya, dia bisa mengaktifkan kuali iblis pemurnian dewa sendirian, tetapi kekuatan spiritual yang dikonsumsi terlalu besar. Jika Aiden tidak terbunuh pada akhirnya, nyawanya sendiri akan dalam bahaya. Jika tekanan dibagi di antara tiga orang, ketiganya setidaknya bisa melindungi diri mereka sendiri. Boom! Beimang Zhenxian mengulurkan tangannya ke depan, dan segera, tripod sihir hitam yang diukir dengan tanda langit dan bumi muncul. Tripod ajaib terbang ke dalam kehampaan, tiba-tiba mengembang ratusan kali lipat, dan menekannya di atas Aiden. Hati-hati! Raungan datang dari belakang. Aiden juga merasakan aspek menakutkan dari kuali iblis. Tekanan tak terlihat menekannya dan bahkan sulit untuk bernapas. Dia tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan kekuatan formasi pedang Taiyuan, dan cahaya kemasan berkembang untuk menahan kuali iblis di atas. Meskipun formasi pedang Taiyuan sangat kuat, kuali iblis pemurnian dewaku ditujukan hanya padamu. Bahkan jika kamu menggunakan kekuatan formasi pedang, kamu tidak bisa menahannya. Beimang Zhenxian memandang dua orang di sekitarnya, kalian berdua, ikuti saya dan masukkan kekuatan spiritual ke dalam kuali, hisap orang ini ke dalam kuali, dan sempurnakan menjadi esensi darah untuk membantu saya bertiga berlatih. Dewa Sejati Jin Xuan dan Dewa Sejati Chen Long sama-sama maju selangkah, kehampaan berguncang, dan semburan kekuatan spiritual yang sombong keluar dari lengan baju mereka dan mengalir ke dalam kuali iblis. Bum bum bum, kuali ajaib bergetar, dan aliran cahaya hitam mengalir ke segala arah. Sangat kuat. Merasakan kekuatan spiritual menakutkan yang memancar dari kuali iblis, mata Dewa Sejati Jin Xuan dan Dewa Sejati Chen Long menunjukkan keserakahan lagi. Jika mereka bisa mendapatkan kuali iblis ini, kecepatan kultivasi mereka akan beberapa kali lebih cepat di masa depan. Mereka berdua mengira hantu tua di Beimang benar-benar beruntung. Mengapa keberuntungan tidak menimpa mereka? Di depan, Aiden berada di bawah tekanan yang luar biasa. Kekuatan tripod ajaib ini sungguh menakutkan. Seperti yang dikatakan hantu tua Beimang, kuali iblis hanya mengincarnya saja.
Formasi pedang yang diaktifkan tidak dapat menargetkan kuali iblis. Di belakangnya, Xing Wuya ingin membantu Aiden, tetapi Aiden menggelengkan kepalanya tidak menghilangkan tekanan apapun, tapi bisa membahayakannya. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah memasuki kuali ajaib. Aiden menarik napas dalam-dalam. Karena pihak lain ingin memasukkannya ke dalam kuali ajaib, dia mengikuti niat pihak lain dan memasuki kuali ajaib untuk melihat apa yang hebat dari kuali ajaib ini. Dengan sekejap tubuhnya, Aiden secara otomatis memasuki kuali ajaib. Pada saat inilah kekuatan spiritual yang mendominasi meletus dari paviliun Taichang. Melihat bahwa mereka telah berhasil, Beimang Zhenxian dan tiga lainnya ingin mengambil kembali tripod ajaib, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi mengendalikan tripod ajaib, hanya menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya, tetapi tidak dapat menariknya kembali. Apa yang terjadi? True Immortal Beimang merasa ngeri dan melirik kedua orang di sekitarnya. True Immortal Jin Xuan dan True Immortal Chen Long juga tampak bingung. Karena kamu mengorbankan kuali ini untuk memurnikan raksasa paviliun Taichang milikku, mengapa kamu mengambil kuali ini kembali sebelum kamu mencapai tujuanmu? Hao Weiren muncul di kehampaan, menatap kuali iblis pemurnian dewa dan berkata, "Hao, jangan terlalu sombong. Sebentar lagi kamu akan melihat raksasa paviliun Taichangmu berubah menjadi darah. Kuharap kamu masih bisa tertawa saat itu." Pada titik ini, bagaimana mungkin Beimang True Immortal tidak melihat bahwa raksasa paviliun Taichang telah merusak kuali iblis ini, tetapi pihak lain tidak dapat merebut kuali iblis ini dan hanya bisa membiarkannya tetap dalam kehampaan ada di kuali iblis ini. Setelah dia dimurnikan, semua yang dilakukan oleh raksasa paviliun Taichang tidak akan ada artinya. Kita tunggu saja dan lihat apakah kuali iblis pemurnian dewa milikmu lebih kuat atau raksasa paviliun Taichang milikku yang lebih kuat. Hao Weiren tetap berada dalam kehampaan. Dia percaya bahwa Aiden bisa berhasil. Meskipun kuali ajaib ini dapat memurnikan makhluk abadi sejati, kuali ajaib ini tidak dapat memurnikan raksasa paviliun Taichang mereka, Aiden. Bab 1517, Kontrol. Di dalam kuali iblis pemurnian dewa, api cahaya ajaib ungu abu-abu menyala, seolah-olah mereka benar-benar mencoba untuk memurnikan para dewa. Aiden berdiri di tengah-tengah api, dengan 6 batu spiritual mengelilingi tubuhnya, memberinya aliran kekuatan spiritual yang stabil. Aiden mengangkat kepalanya dan melihat api di langit. Sepertinya ada dewa iblis yang berdiri di kehampaan, menekannya dengan tangannya, mencoba membunuhnya. Pergi. Aiden melambaikan lengan jubahnya, dan pedang langit ungu terbang keluar. Guntur menghantam dewa iblis, tetapi lawannya tetap tidak bergerak. Pupil ungu besarnya menatap Aiden, matanya yang acuh tak acuh mengabaikan semua makhluk di dunia ini, bahkan yang kuat di tingkat keabadian sejati. Itu bisa dimurnikan, apalagi hanya Aiden. Aiden mendengus dingin. Meskipun kuali iblis pemurnian dewa sangat kuat, 6 manik roh yang mengelilinginya belum tentu lemah. Saat itu, dengan 3 manik roh, dia bisa bersaing dengan ahli tingkat keabadian sejati. Dia mendengus dingin. Manik-manik itu ada di tangannya, dan bahkan jika makhluk abadi muncul di hadapannya, dia tidak begitu takut. Kekuatan mengerikan yang meletus dari kombinasi 6 manik roh jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan 3 manik roh. Selain itu, salah satu dari 6 manik roh juga memiliki atribut api. Dikombinasikan dengan 5 manik roh lainnya, itu cukup untuk bersaing dengan kuali iblis pemurnian dewa. Nak, tidak peduli siapa kamu, jika kamu memasuki kuali iblis pemurnian dewa ini, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sebuah suara keras mencapai telinga Aiden, dan 3 sosok ilusi muncul di kehampaan. Mereka adalah Chen Long, Jin Xuan dan Beimang Zhenxian. Tentu saja, ketiga sosok ilusi ini hanyalah sebagian dari kemauan lawan, bukan kedatangan tubuh sebenarnya. Namun, bahkan pancaran kemauan jauh lebih kuat daripada orang kuat di puncak transformasinya. Orang yang berbicara adalah kehendak Beimang True Immortal. Dia ingin membunuh Aiden dalam mimpinya. Dia akhirnya berhasil memasukkan Aiden ke dalam kuali iblis pemurnian dewa. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Membunuh. Beimang Zhenxian mengeluarkan suara acuh tak acuh, niat membunuhnya terungkap dengan jelas. Dia menunjuk dengan satu tangan, dan seberkas cahaya abu-abu bergabung ke dalam kuali iblis pemurnian dewa. Hanya suara, lembut yang terdengar, dan sinar abu-abu cahaya menerobos. Keluarnya kosong, mencoba menembus hati Aiden. Tubuh suci Tain. Dengan pemikiran di benak Aiden, aliran cahaya muncul dari tubuhnya ke atas. Gumpalan kekuatan spiritual dingin mengelilingi tubuhnya dan berubah menjadi penghalang besar di depannya, menghalangi cahaya abu-abu di depannya. Lolos. Kekuatan manik roh api. Aiden berteriak dengan keras, telapak tangannya menembus manik roh api, dan kekuatan api yang dahsyat melonjak. Sinar api menembus sosok ilusi Beimang True Immortal di depan, langsung menghancurkannya. Dan kalian berdua. Aiden mendengus dingin dan menoleh ke arah Chen Long dan Jin Xuan, kamu ingin melawanku bahkan jika kamu memiliki sedikit kemauan. Saya khawatir Anda tidak akan dapat mengaktifkan sendiri kuali pemurnian dewa dan iblis ini. Kuali iblis pemurnian dewa sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, itu bukanlah harta karun dari Chen Long abadi sejati dan Jin Xuan abadi sejati. Cukup membunuhmu. Chen Long dan Jin Xuan yang abadi sejati berteriak dengan keras,
menyatukan tangan mereka, dan menyerang Aiden dengan kekuatan luar biasa di kuali iblis pemurnian dewa. Tertawa, Aiden memegangnya dengan satu tangan, dan pedang Zixiao melesat ke udara, memadamkan energi spiritual di depannya, terbelah menjadi dua, dan menusuk tubuh mereka berdua. Bus! Sosok ilusi kedua orang itu langsung menghilang. Pada saat inilah hantu dewa iblis di kuali iblis pemurnian dewa meledak secara otomatis dan berubah menjadi semburan hitam yang membanjiri tubuh Aiden. Memperbaiki Tuhan. Suara aneh bergema di sekelilingnya, dan kekuatan api yang mengerikan akan memurnikan Aiden. Apa? Ada ekspresi terkejut di mata Aiden. Kuali pemurni dewa dan pemurni iblis ini tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan, mencoba untuk memurnikannya. Menggabungkan. Pada saat krisis, Aiden mengumpulkan 6 manik roh dan mengubahnya menjadi penghalang pertahanan besar untuk melindunginya. Boom! Ada suara menderu yang menakutkan dari kuali iblis pemurnian dewa, seolah-olah dunia akan runtuh. Di luar kuali iblis, orang-orang dari paviliun Taichang tampak serius. Meskipun mereka percaya bahwa Aiden tidak akan dibunuh dengan mudah, kuali iblis itu bagaimanapun juga adalah harta spiritual yang kuat yang dapat memurnikan makhluk abadi sejati paviliun, bahkan para ahli top pun tidak berani meremehkannya. Meskipun Aiden memiliki keberuntungan, dia tidak bisa langsung mengabaikan kekuatan tripod ajaib. Dibandingkan dengan semua orang di paviliun Taichang, True Immortal Beimang, True Immortal Jin Xuan, dan True Immortal Chen Long mencibir. Meskipun tubuh mereka bertiga telah berubah dari kuali ajaib, kekuatan kuat dari kuali ajaib masih dapat digunakan baik. Sekarang, Aiden seharusnya ditekan oleh tripod ajaib. Selanjutnya adalah penyempurnaan total. Semua orang di paviliun Taichang, fakta membuktikan bahwa ide Anda terlalu naif. Tunggu untuk menghadapinya untuk raksasa yang kamu kagumi. Tidak, mungkin tidak perlu terluka, dia akan mati. Belum tentu. Saat Beimang Zhenxian menyelesaikan kata-katanya, tawa samar datang dari depan, dan 6 sinar spiritual dengan warna berbeda yang melilit sosok perlahan muncul. Aiden, kamu belum mati. Beimang Zhenxian tercengang. Yang abadi Chen-Long dan yang abadi Jin Xuan saling memandang dengan bingung. Mereka tidak menyangka Aiden masih bisa keluar hidup-hidup. Jika itu adalah kultivator alam transformasi ilahi lainnya, bahkan ahli tingkat keabadian sejati teratas, mereka semua akan jatuh. Aiden tampak acuh tak acuh. Di dalam kuali iblis pemurnian dewa, dia hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, dia menggabungkan kekuatan 6 manik spiritual untuk membentuk penghalang pertahanan di depannya, dan dia berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Namun, kekuatan spiritual dari 6 manik roh telah habis, dan tidak dapat digunakan lagi dalam waktu singkat. Tentu saja, Aiden bukannya tanpa hasil. Kekuatan 6 manik roh juga sama sombongnya, untuk sementara menekan kekuatan kekerasan dari kuali iblis pemurnian dewa. Datang. Aiden mengulurkan telapak tangannya, dan di dalam kehampaan, tripod ajaib, yang telah menyusut 100 kali, terbang dan jatuh ke tangan Aiden. Kembalikan tripod ajaib itu padaku. Ketika kuali iblis pemurnian dewa jatuh ke tangan Aiden, Beimang Zhenxian hampir menjadi gila dan bergegas ke arahnya dengan putus asa untuk mengambil kembali kuali iblis. Hantu tua Beimang, jangan melanggar aturan. Ketika Hao Weiren melihat Beimang Zhenxian mengambil tindakan, tubuhnya terangkat untuk melindungi Aiden. Senyuman muncul di mata Aiden, hantu tua Beimang, datang dan coba kekuatan kuali iblis pemurnian dewa ini. Aiden menggigit jarinya dan setetes darah diintegrasikan ke dalam kuali iblis pemurnian dewa. Boom! Cahaya iblis darah meledak dari kuali iblis pemurnian dewa, dan ledakan berwarna darah yang dapat menghancurkan seluruh dunia lewat di depannya. Wajah Beimang Zhenxian berubah secara drastis. Kuali dewa dan iblis ada di sini untuk menghadapinya. Bawakan! Beimang Zhenxian meraih kuali iblis pemurnian dewa, namun semburan darah menghantamnya dan menghancurkan lengan kirinya. Bab 1518, mundur. Sialan Aiden, aku akan membunuhmu. Melihat lengan kirinya yang hancur, Beimang True Immortal meraung, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang agung. Bahunya benar-benar tumbuh kembali, mencapai tingkat kemampuan pemulihan tubuh yang sangat kuat, bahkan jika ada bagian tertentu yang rusak, dapat segera dipulihkan. Beimang True Immortal yang marah meraung, dan kekuatan aturan di telapak tangannya meledak ke arah Aiden. Beimang Zhenxian pandai menyegel jalan. Menurut aturannya, kekuatan spiritual lawan akan disegel. Kamu hantu tua, sungguh tidak tahu malu. Hao Weiren membentuk segel dengan tangannya, dan sebuah pagoda emas muncul di depannya. Menara sumber emas. Ketika semua orang di paviliun Taichang melihat pagoda emas besar, wajah mereka tiba-tiba berubah. Tampaknya Hao Weiren benar-benar marah. Bahkan pagoda sumber emas, salah satu dari 6 harta langka paviliun Taichang, dikorbankan. Anda harus tahu bahwa menara sumber emas ini telah menekan keberadaan tingkat keabadian sejati. 5 tahun yang lalu, seorang keabadian sejati datang untuk memprovokasi dia, dan akhirnya ditekan dan dibunuh oleh menara sumber emas ini. Kota Jinyuan Wanling. Tanpa ragu-ragu, Hao Weiren langsung membakar kekuatan spiritualnya, napasnya langsung melonjak, dia membentuk segel dengan tangannya, dan tanda emas dibakar di menara Jinyuan.
Menara raksasa yang megah itu bergetar pada saat ini, dan kemudian terbang menuju ketiganya keabadian sejati di depannya berlalu. Pada saat ini, Chu Qiong tampaknya terbagi oleh pagoda emas, menguasai dunia. Aliran cahaya spiritual yang menyapu ke depan langsung hancur. Pagoda Jinyuan juga memiliki kekuatan penyegelan yang kuat, yang tidak sedikit lebih kuat dari teknik penyegelan Beimang True Immortal. Hao, apakah kamu harus melawanku? Beimang Zhenxian tampak jelek. Dia tidak menyangka Hao Weiren memiliki kartu truf seperti itu. Benda lama ini tersembunyi dengan sangat baik. Di bawah pagoda sumber emas, bahkan dia harus berhati-hati, jika tidak, dia dapat ditekan oleh pagoda dan jatuh kapan saja. Hao Weiren sama sekali tidak sopan, bukannya aku harus melawanmu, tapi kalian terus-menerus merepotkan saudara keduaku. Dalam hal ini, aku tidak perlu memberimu wajah apapun. Karena kamu semuanya ada di sini hari ini, baiklah, tidak perlu pergi, tinggalkan saja semuanya di sini. Setelah Hao Weiren selesai berbicara, serangkaian jimat penyegel surga muncul di bawah menara Jinyuan, mengikat kekuatan spiritual dunia, ekspresi Beimang Zhenxian berubah drastis. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Paviliun Taichang. Akan sangat merugikan bagi kita untuk melawan mereka di sini. Lebih baik mundur dulu dan mencari peluang untuk merebut kembali wilayah nanti. True Immortal Jin Xuan melirik True Immortal Beimang dan sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Beimang Zhenxian memiliki wajah muram. Dia datang ke sini bersama beberapa murid. Namun, pada akhirnya, semua murid mati, dan dia tidak melarikan diri sama sekali. Dia bahkan kehilangan harta karun, kuali iblis pemurnian dewa, yang terlalu memalukan. Dia tidak ingin mundur, tapi dia tidak punya pilihan selain tidak mundur saat ini. Jika mereka terus tinggal di sini, situasinya hanya akan semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Berjalan. Beimang Zhenxian juga merupakan monster tua yang telah hidup ratusan tahun, jadi dia secara alami tahu bagaimana mempertimbangkan pro dan kontra. Mereka bertiga berubah menjadi aliran cahaya dan segera pergi dari sini. Melihat ketiga orang itu mundur, Hao Weiren mendengus dingin dan menyingkirkan menara sumber emas. Aiden mendatangi Hao Weiren dan berbisik, kamu tidak benar-benar ingin menggunakan menara ini untuk menekan orang-orang tua itu, bukan? Bagaimana menurutmu? Jika mereka tidak pergi, saya harus melakukan hal yang sama. Sebagian besar alasan Hao Weiren melakukan ini adalah karena dia, raksasa Paviliun Taichang. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan spiritual mengerikan yang terkandung di menara sumber emas. Justru karena itulah kekuatan spiritual yang dikonsumsi untuk mengaktifkan menara ini juga sangat menakutkan. Setelah Hao Weiren menggunakan menara sumber emas untuk menekan lawannya, dia akan melakukannya menjadi sangat kuat. Mungkin ada gejala sisa. Beimang Zhenxian dan yang lainnya secara alami mengetahui hal ini, tetapi setelah mendengar tentang reputasi menara Jinyuan, dia tidak berani mencobanya sendiri, dan akhirnya memilih untuk pergi. Semuanya, silakan kembali. Saat ketiga dewa sejati Beimang berhasil dipukul mundur, semua orang di Paviliun Taichang juga berpencar. Dalam pertempuran ini, Aiden sekali lagi menunjukkan kekuatannya yang kuat. Di dalam kuali ajaib yang bahkan ditakuti oleh dewa sejati, Aiden dengan kuat menahan kekuatan pemurnian. Dan akhirnya mengambil tripod ajaib itu ke tangannya sendiri untuk digunakan sendiri. Tidak ada rasa iri di hati mereka, hanya kekaguman yang tak ada habisnya. Ada alasan mengapa Aiden mencapai titik ini. Baik itu bakat atau karakter, dia adalah eksistensi terbaik. Setidaknya di Paviliun Taichang, tidak ada keberadaan seperti itu yang kedua. Setidaknya di Paviliun Taichang, tidak ada keberadaan seperti itu yang kedua. Setelah semua orang bubar, Xing Wuya mendatangi Aiden dan melihat ke arah di mana ketiga dewa sejati Beimang pergi. Aku khawatir ketiga orang tua ini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lebih baik berhati-hati. Aiden mengangguk ringan. Dia secara alami mengetahui hal ini. Keempat murid hantu tua Beimang semuanya mati di tangannya. Menurut karakter balas dendamnya, dia tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah jika dia tidak membalasnya. Namun, setelah kemunduran ini, lawan tidak boleh menyerang lagi untuk sementara waktu, dan dia akan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan tantangan berikutnya. Kemudian, dia datang ke gua budidaya gunung belakang dan mulai mengasah kuali pemurnian dewa dan iblis. Kuali pemurnian dewa dan iblis ini diperolehnya dari Beimang True Immortal memberikannya padanya. Dia mengambilnya kembali. Semua yang dia lakukan dilihat oleh Paviliun Taichang, dan dia membayar mahal untuk mendapatkan kuali iblis pemurnian dewa ini. Boom! Terdengar suara keras, dan seberkas cahaya abu-abu muncul di sekitar kuali iblis pemurnian dewa, menyebabkan kehampaan bergetar. Aiden mengangkat telapak tangannya dan menekannya pada kuali iblis, merasakan kekuatan spiritual yang terpancar darinya kuali setan. Aiden tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan kuali iblis ini telah melemah setidaknya 60 hingga 70%. Untuk memulihkannya dibutuhkan banyak sumber daya alam dan harta karun. Di waktu berikutnya, Aiden mengabdikan waktunya untuk berkultivasi dan mencerahkan serta memulihkan kekuatan tripod ajaib. Sekarang tingkat kultivasinya telah mencapai tahap tengah alam transformasi dewa. Ambang batas tercapai. Tidaklah sulit untuk menerobos ke tahap akhir dari alam transformasi ilahi. Jadi Aiden memutuskan untuk berlatih dalam pengasingan. Aiden sedang mundur. Tampaknya budidayanya telah meningkat lagi.
Hao Weiren menghela nafas, jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, saya khawatir Aiden akan segera mampu menembus ke tingkat keabadian sejati. Pada saat itu, bagi mereka, apa yang disebut 14 dewa sejati secara alami tidak lagi terkalahkan. Aiden telah berkembang pesat kali ini setelah kembali dari wilayah bintang Tianxiong. Beberapa tetua paviliun Taichang menghela nafas. Mereka juga cukup senang melihat Aiden menunjukkan kekuatannya di luar paviliun Taichang. Pada saat ini, di dalam gua yang disegel oleh kekuatan spiritual, Bei Mantru Immortal tampak garang, dan meraung di mulutnya, sialan Aiden, cepat atau lambat aku akan membunuhmu binatang kecil. Bab 1519, Petunjuk. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu, dan gua di belakang gunung paviliun Taichang dipenuhi dengan tekanan spiritual yang samar-samar. Seiring berjalannya waktu, kekuatan tekanan ini menjadi semakin kuat, dan secara bertahap berubah menjadi lapisan substansi. Boom! Tiba-tiba, awan gelap memenuhi langit, dan tekanan seperti iblis datang. Sesosok tubuh besar muncul di kehampaan. Semua orang di paviliun Taichang melihat ke arah sosok itu, dan kemudian pupil mereka menyusut tajam. Raksasa! Bagaimana mungkin Juzi terlahir dengan fenomena aneh? Mungkinkah Juzi telah menguasai ilmu sihir yang tak terduga? Para murid paviliun Taichang menghela nafas secara diam-diam. Pada saat ini, terdengar suara keras dan ledakan dari belakang gunung, dan sesosok tubuh muncul di langit. Sosok itu tidak lain adalah Aiden, yang telah berlatih pengasingan selama setahun. Pada saat ini, tubuh Aiden dikelilingi oleh udara dingin yang acuh tak acuh, dan guntur ditambahkan, menderu di kehampaan. Tiba-tiba, Aiden dan sosok ilusi di kehampaan tumpang tindih, dan keduanya perlahan bergabung menjadi satu, dan di langit cahaya ilahi bersinar, menerangi seluruh paviliun Taichang. Adegan ini mengejutkan semua orang di paviliun Taichang. Pada saat ini, Aiden seperti dewa sejati. Dia perlahan jatuh dan mendatangi Hao Weiren. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, Cheng. Saat ini, kultivasi Aiden telah mencapai tahap akhir transformasi ilahi. Tapi Hao Weiren sangat terkejut. Adegan barusan hanya bisa disebabkan oleh terobosan pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian sejati. Namun, Aiden baru berada di tahap akhir dari alam transformasi dewa dan masih selangkah lagi untuk menjadi benar abadi. Bahkan bisa dikatakan keduanya adalah dunia yang terpisah, namun meski begitu, Aiden tetap menimbulkan fenomena aneh di dunia dan mengejutkan semua orang. Saya khawatir masalah ini akan sampai ke telinga dewa sejati ke-14, tapi ini bukan masalah besar. Mereka tidak berani bertindak liar di paviliun Taichang ini. Hao Weiren tidak khawatir tentang apa yang bisa dilakukan 14 dewa sejati terhadap Aiden, tetapi saat ini, dia lebih mengkhawatirkan hal lain. Ikutlah denganku dan aku akan mengajakmu bertemu seseorang. Aiden sedikit bingung. Hao Weiren ingin mengajaknya menemui siapa. Dia mengikuti Hao Weiren ke Paviliun Xuanling, di Paviliun Taichang. Paviliun ini adalah area penting dari Paviliun Taichang. Bahkan para tetua pun tidak dapat masuk. Namun, sebagai raksasa, Aiden secara alami dapat masuk tanpa meminta siapapun. Bertemu dengan siapa? Aiden bertanya, kelakuan Hao Weiren membuatnya terlalu curiga. Dia. Hao Weiren mengulurkan tangannya dan menunjuk ke seorang pria berjubah hitam yang duduk di sudut. Aiden memandang pria itu, tetapi tidak dapat melihat wajahnya. Terlebih lagi, kekuatan spiritualnya tidak sekuat itu tahap awal menjadi dewa. Siapa kamu? Aiden memandang pria berjubah hitam itu. Pria itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang sangat kotor. Namun, dilihat dari penampilannya, pria ini belum tua, hanya berusia sekitar 30 tahun. Orang tersebut seringkali tidak cocok dengan wajahnya. Mungkin orang tersebut adalah monster tua yang sudah berlatih selama ratusan tahun. Apakah kamu mencari teratai suci 9 daun? Suara pria itu sedikit serak, tapi kata-kata pertama yang diucapkannya membuat tubuh Aiden bergetar hebat. Teratai suci 9 daun adalah benda ajaib yang dapat menyembuhkan si Qianyu tidak ada keberadaannya. Sekarang, dia benar-benar mendengar kata teratai suci 9 daun dari mulut orang ini. Ini aku. Tahukah kamu di mana teratai suci 9 daun berada? Aiden sedikit bersemangat, dan pria itu mengangguk sedikit. Saya tahu, karena teratai suci 9 daun adalah harta suci klan saya, tetapi belum lama ini direnggut. Apa? Aiden memandang pria itu, yang mengatakan bahwa teratai suci 9 daun adalah harta suci klan mereka. Ahem, pria itu mengeluarkan seteguk darah hitam saat dia berbicara. Darah itu mengeluarkan nafas yang sangat panas, dan ada bau amis yang tidak sedap di hidungnya. Aiden mengerutkan kening, orang lain diracuni. Tapi dia tidak melihat jenis racun apa itu. Ambil ini. Pria itu menyerahkan sebuah tanda kayu kepada Aiden. Aiden mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Batuk. Pria itu batuk lagi seteguk darah, dan Hao Weiren di sampingnya menghela nafas. Aku akan membiarkanmu melakukannya. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu turun untuk beristirahat. Tidak perlu. Aku sudah menunggu lama sekali. Aku sudah tahu sejak lama kalau hidupku tidak lama lagi. Hari ini adalah tenggat waktuku. Namun, tidak ada yang perlu kusesali.
Dia tertawa mencela diri sendiri, dan tubuhnya menjadi semakin tidak nyata, dan akhirnya menghilang. Siapa dia? Aiden sangat bingung, dan Hao Wei berkata, dia adalah Mo Tianyu, pelindung putri Ye Jiuling dari suku Jiuling. 8 bulan yang lalu, terjadi perubahan mendadak di suku Jiuling. Putri Ye Jiuling pingsan di istana bawah tanah ketika dia ditemukan, tubuhnya berlumuran darah, napasnya lemah, dan dia hampir mati, dan dia tidak perawan lagi. Mendengar ini, pupil Aiden sedikit menyusut, merasakan sedikit konspirasi. Pemimpin klan Sembilan Roh percaya bahwa masalah ini dilakukan oleh pelindung sang putri, Mo Tianyu. Hao Weiren berkata, dikatakan bahwa hanya ada satu orang dengan putri Ye Jiuling pada saat itu, dan orang itu adalah Mo Tianyu. Selain itu, dia berlumuran banyak darah. Menurut penyelidikan, itu adalah darah dari sang putri. Sang patriark sangat marah dan melemparkan Mo Tianyu ke penjara bawah tanah. Untungnya, teman-temannya diam-diam menyelamatkannya dan melarikan diri ke sini. Anda sedang mengasingkan diri pada saat itu, jadi Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Dia sudah lama tidak menerima perawatan. Aiden bertanya. Hao Weiren mengangguk. Dia menemukan banyak dokter untuk mengobati luka Mo Tianyu, tetapi semuanya ditolak oleh Mo Tianyu. Dia berkata bahwa dia adalah orang yang pantas mati dan hanya hidup karena pancaran keengganan di hatinya. Dia tidak mencemari putri Ye Jiuling, tapi tidak ada yang mempercayainya. Semua orang membencinya dan ingin mencabik-cabiknya. Kata pelindung juga terkesan sangat konyol. Apa hubungannya masalah ini dengan teratai suci 9 daun? Aiden bertanya. Teratai suci 9 daun adalah salah satu dari klan 9 roh. Itu adalah harta paling berharga dari klan 9 roh. Namun, itu hilang setelah sang putri koma. Pasti telah dicuri. Pemimpin 9 roh klan curiga Mo Tianyu yang melakukan ini, tetapi tidak ada teratai suci 9 daun di Mo Tianyu sama sekali, dia dituduh secara salah. Setelah sekian lama, jika teratai suci 9 daun dicuri, seharusnya sudah dimurnikan. Aiden menghela nafas. Jika dia ingin menyelamatkan si Qianyu, dia perlu mencari teratai suci 9 daun lainnya. Namun, Hao Weiren menggelengkan kepalanya, teratai suci 9 daun adalah benda suci, dan orang yang mencurinya mungkin tidak mengira bahwa jika Anda ingin teratai suci benar-benar terbuka, Anda memerlukan harta karun lain. Hao Weiren melihat ke plakat kayu di tangan Aiden, ini adalah kunci untuk membuka titik akupuntur Tianfu dari klan 9 roh. Harta itu tersembunyi di titik akupuntur Tianfu. Tanpa harta karun itu, bahkan jika kamu mendapatkan teratai suci 9 daun, itu tidak akan berguna. Bab 1520, 9 Klan Roh. Aiden mengepalkan tanda kayu di tangannya. Kunci ini sangat penting baginya. Jadi, sekarang kamu akan pergi ke klan 9 roh. Hao Weiren berkata kepada Aiden, pertama, saya datang ke sini untuk mengambil harta karun itu, dan kedua, saya datang ke sini untuk menyelesaikan keluhan Mo Tianyu. Aiden mengangguk, dia bisa memahami suasana hati Hao Weiren. Segera, Aiden meninggalkan paviliun Taichang dan menuju ke klan 9 roh. Klan 9 roh terletak di Tanah Suci 9 roh di selatan paviliun Taichang. Di tanah suci ini, banyak orang kuat di alam transformasi dewa telah lahir, dan bahkan ada lusinan makhluk abadi sejati di wilayah bintang Changlan. Bahkan dewa sejati ke-14 tidak berani menyerang 9 roh. Aiden datang ke tanah suci 9 roh dan melihat keluar dari langit, hanya untuk melihat sosok berjalan di bawah. Ini adalah orang-orang dari klan 9 roh. Inti dari klan 9 roh ada di sini, dan kota megah di bawah adalah itu disebut kota Jiuling. Ketika Aiden datang ke kota Jiuling, dia bisa mendengar orang-orang mendiskusikan masalah putri Ye Jiuling di sepanjang jalan. Ketika berbicara tentang Ye Jiuling, Mo Tianyu secara alami sangat diperlukan padanya, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Pelacur ini, Mo Tianyu, telah melarikan diri selama 8 bulan, dan keberadaannya belum ditemukan. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Keabadian orang ini tidak bisa dimaafkan. Kamu berani mencemari sang putri, apakah ini layak disebut pelindung? Saya sudah lama melihat bahwa dia bukan orang baik. Aiden sudah terbiasa mendengar suara-suara ini, dan dia diam-diam berpikir bahwa meskipun itu demi teratai suci 9 daun, dia harus menyelesaikan keluhan Mo Tianyu. Saya ingin bertemu dengan pemimpin klan. Ketika Aiden tiba di istana di kota Jiuling, 2 penjaga menghalangi jalannya. Pemimpin klan 9 roh juga disebut Kaisar 9 roh dan tinggal di istana ini. Apakah pemimpin klan adalah seseorang yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau? Salah satu penjaga menatap Aiden dengan dingin. Aiden tidak peduli, dan hanya berkata dengan ringan, saya mendengar bahwa pemimpin klan Anda sedang mencari seseorang. Orang itu belum muncul sampai sekarang, dan saya tahu keberadaannya. Tentu saja, jika pemimpin klanmu tidak tertarik pada orang ini, anggap saja aku tidak mengatakannya. Setelah mengatakan itu, Aiden berbalik dan pergi. 2 orang di belakangnya langsung memanggil Aiden, kamu bilang orang itu adalah Mo. Aiden mengambil umpan dengan senyuman di bibirnya. Dia sengaja berhenti sejenak dan menunggu pihak lain melanjutkan. Mereka berdua merasa Aiden memancarkan rasa misteri, dan dia mungkin mengetahui keberadaan Mo Tianyu. Tunggu sebentar. Salah satu dari mereka dengan cepat berbalik dan memasuki istana untuk melapor.
Segera dia bergegas keluar dan berkata dengan terengah-engah, Sang Patriark ingin kamu masuk, tetapi kamu tidak bisa memasuki aula utama. Sang Patriark ingin bertemu denganmu di taman belakang. Kamu bisa masuk dari sini. Jika lurus ke depan, Anda akan melihat jalan bercabang dua, dan jika ke kanan, Anda akan menemukan taman belakang. Oke. Aiden berjalan langsung ke istana. Menurut apa yang dikatakan pihak lain, dia menemukan taman belakang dengan mudah. Namun, saat ini, tidak ada satu orang pun yang terlihat di taman belakang. Aiden berada di paviliun kecil. Menunggu, segera, tekanan mengerikan turun, sosok pria parubaya datang dari pintu masuk taman, matanya langsung tertuju pada pemuda di depan. Apakah kamu tahu keberadaan pria itu? Pria parubaya itu bertanya, nadanya penuh keagungan. Aiden melangkah maju, tapi tidak menjawab pertanyaan pihak lain secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa kamu tidak memperkenalkan diri dulu? Mata pria parubaya itu penuh keraguan. Namun, dia tetap memperkenalkan dirinya, saya adalah Kaisar Sembilan Roh yang Anda cari, Ye Changkong. Aiden tidak menyembunyikan identitasnya. Ketika dia menyebutkan namanya, Ye Changkong merasa pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, kamu adalah raksasa paviliun Taichang, kan? Aiden mengangguk, tidak buruk. Kudengar paviliun Taichangmu sangat menderita akibat 14 dewa sejati baru-baru ini. Sebagai orang yang sangat penting di paviliun Taichang, apakah pantas bagimu untuk datang kepadaku? Meskipun Ye Changkong tahu untuk apa Aiden ada di sini, nadanya masih penuh arogansi. Kata-kata Kaisar Sembilan Roh salah. Meskipun 14 dewa sejati cukup kuat, paviliun Taichang kita tidak lebih lemah dari mereka. Tekanannya tidak sebesar yang dibayangkan Kaisar Sembilan Roh. Aiden tersenyum tenang, saya di sini bukan untuk meminta bantuan, dan saya tidak memiliki permintaan apapun. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu kepada Kaisar Sembilan Roh. Katakan apa? Kaisar Sembilan Roh tampak agung. Mungkinkah Mo Tianyu datang ke paviliun Taichangmu? Aiden mengangguk, benar, Mo Tianyu datang ke paviliun Taichang kami. Mendengar ini, Kaisar Sembilan Roh sangat marah, kamu, paviliun Taichang, sangat berani. Kami di paviliun Taichang tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi kota Jiuling Anda memiliki sesuatu yang saya inginkan, jadi saya harus datang ke sini. Aiden secara langsung mengakui tujuannya. Meskipun dia tidak mengatakan apa yang dia inginkan, Kaisar Sembilan Roh telah secara samar-samar menebak tujuan Aiden. Yang dia inginkan adalah teratai suci 9 daun yang hilang. Kamu, paviliun Taichang, diam-diam melindungi orang yang bersalah. Sebagai raksasa paviliun Taichang, tidak apa-apa jika kamu tidak datang untuk meminta maaf. Kamu masih ingin menanyakan sesuatu padaku. Kaisar Jiuling tersenyum dengan sangat sinis. Menurutnya, apa yang dilakukan paviliun Taichang terlalu keterlaluan. Saya punya tujuan lain di sini. Aiden berkata, tujuan ini mungkin sangat penting bagi Kaisar Sembilan Roh. Tujuan apa? Kaisar Sembilan Roh mendengus dingin, saya ingin mendengarnya. Kembalikan kepolosan sang putri. Ketika Aiden selesai berbicara, ekspresi Kaisar Jiuling tiba-tiba berubah, apa katamu? Aiden menghela nafas, meskipun saya tahu bahwa Anda, Kaisar Sembilan Roh, mungkin tidak mempercayai ini, tetapi saya harus mengatakan bahwa Mo Tianyu dituduh secara salah. Dia diracuni. Apakah kamu, Kaisar Sembilan Roh, tahu tentang ini? Kaisar Sembilan Roh mengerutkan kening, kenapa saya tidak tahu tentang ini? Kali ini, Aiden samar-samar mengerti. Ternyata Kaisar Sembilan Roh benar-benar tidak mengetahui tentang keracunan Mo Tianyu. Kemudian dia menjelaskan situasi Mo Tianyu secara detail ketika dia diracuni. Alis Kaisar Sembilan Roh berkerut lebih dalam karena dia belum pernah mendengar tentang racun ini. Mo Tianyu sudah mati. Aiden memandang Kaisar Sembilan Roh, aku tahu dia terluka olehmu, tapi kamu seharusnya tidak meracuninya. Dilihat dari tingkah laku Jiuling Huang sebelumnya, dia tidak terlihat seperti penjahat yang jahat, tapi dia hanya sedikit sombong. Saya curiga dia pernah dikendalikan oleh seseorang sebelumnya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kaisar Sembilan Roh tidak dapat menerima kenyataan untuk sementara waktu. Jika Mo Tianyu benar-benar diracuni, kemungkinan besar bukan dia yang menajiskan sang putri. Bersambung.